Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Munandar, kelas pendidikan Geografi A. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi tentang 3 pendekatan geografi. Namun sebelum kita membahas ketiga pendekatan ini, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan geografi. Ya, masih ingatkah teman-teman apa itu geografi? Ya, geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena-fenomena geosfer yang dilihat dari sudut pandang kelingkungan, kewilayahan dalam konteks keruangan. Ya, untuk mengkaji suatu permasalahan di dalam geografi, kita menggunakan 3 pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan keruangan, yang kedua pendekatan kewilayahan, dan yang ketiga pendekatan kelingkungan. Ya, tahukah teman-teman apa itu pendekatan? Pendekatan adalah cara pandang kita terhadap suatu fenomena atau suatu permasalahan. Nah, jadi pendekatan geografi adalah langkah atau cara pandang dan metodologi khusus untuk melakukan analisis dan memahami bermacam-macam gejala serta fenomena geosfer, baik fisik ataupun sosial. Ya, mari kita membahas satu persatu ketiga pendekatan geografi ini. Yang pertama, pendekatan spasial atau keruangan. Pendekatan keruangan adalah suatu cara pandang atau kerangka analisis yang menekankan eksistensi ruang berkaitan dengan fenomena fisik permukaan bumi. Eksistensi ruang dalam perspektif geografi dapat dipandang dari struktur keruangan, pola keruangan, dan proses keruangan. Dalam pendekatan ini kita mengkaji persamaan dan perbedaan aspek-aspek keruangan seperti struktur keruangan, pola keruangan, dan proses keruangan. Contoh fenomena pendekatan keruangan. Rata-rata sebidang tanah memiliki harga yang relatif mahal di daerah kota Madya di Provinsi di Yogyakarta karena letaknya di pinggir jalan dan tengah kota yang strategis. Hal ini menunjukkan analisis keruangan, yaitu tempatnya yang strategis. Dan yang kedua adalah pendekatan ekologi atau kelingkungan. Pendekatan kelingkungan adalah kerangka analisis mengaitkan hubungan antara makhluk hidup dan lingkungan alam di suatu ruang. Aspek yang diteliti dalam pendekatan lingkungan antara lain adalah interaksi komponen fisik atau alamiah dan non-fisik atau sosial. Selain itu, pendekatan geografi ini juga berfokus pada perilaku organisme dan perubahan fenomena lingkungan yang terjadi di suatu wilayah. Ya, adapun contoh fenomena pendekatan lingkungan, yaitu beberapa tahun terakhir penebangan liar sangat marak di Kalimantan Selatan. Hal ini terjadi karena kurangnya perhatian dari pemerintah, minimnya pengetahuan masyarakat, dan kondisi ekonomi masyarakat yang masih memprihatinkan, sehingga mereka dengan mudah terbuai janji-janji manis para investor penebang liar dan adanya oknum-oknum tertentu di balik kegiatan penebangan liar tersebut. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penebangan liar, yaitu yang pertama manusia dengan sengaja menebang sembarangan. Yang kedua faktor sosial, yaitu faktor kondisi ekonomi masyarakat yang tergolong rendah sehingga mereka harus mencari pekerjaan dengan salah satu caranya yaitu dengan menjadi buruh untuk menebang pohon di hutan. Dan yang ketiga adalah faktor iptek, itu faktor pengetahuan masyarakat yang masih rendah yang menyebabkan mereka tidak memikirkan dampak yang dihasilkan dari apa yang mereka lakukan tersebut. Jadi fenomena tersebut termasuk pendekatan ekologi atau lingkungan. Ya, dan yang ketiga adalah pendekatan kompleks wilayah dan sekaligus merupakan pendekatan yang terakhir. Pendekatan kompleks kewilayahan adalah suatu cara pandang atau
pendekatan dengan mengkombinasikan antara pendekatan ke ruangan dan pendekatan ke lingkungan. Wilayah sebagai objek memiliki kajian yang bersifat horizontal adalah analisis yang menekankan ke ruangan, sedangkan kajian yang bersifat vertikal menekankan aspek ke lingkungan. Ya, adapun contoh fenomena pendekatan kewilayahan yaitu banjir Jakarta disebabkan karena warganya sering membuang sampah di sungai. Selain itu disebabkan karena Jakarta merupakan daerah yang rendah daripada daerah di sekitarnya. Pada contoh di atas, terdapat dua sekaligus pendekatan, yaitu pendekatan ke ruangan dan pendekatan ke lingkungan. Pendekatan ke ruangan karena terdapat faktor alam di dalamnya, yaitu daerah Jakarta lebih rendah daripada wilayah di sekitarnya. Terdapat pula pendekatan lingkungan karena terdapat faktor manusia, yaitu manusia membuang sampah sembarangan. Selanjutnya contoh lain yaitu pada waktu lalu terjadi kebakaran hutan di Kalimantan Tengah. Kebakaran tersebut cukup membuat resah warga di sekitarnya. Jarak pandang yang cukup dekat membuat pesawat menunda jadwal keberangkatannya. Telah ada upaya untuk memadamkan kebakaran tersebut, yaitu dengan menggunakan hujan buatan. Pada contoh berita di atas dapat diklasifikasikan sebagai pendekatan kewilayahan karena terdapat faktor alam murni, yaitu karena di daerah Kalimantan Tengah wilayahnya dekat dengan garis khatulistiwa, sebab itulah otomatis wilayahnya menjadi panas yang membuat dengan mudah dapat terjadi kebakaran hutan. Adapun faktor yang kedua yaitu faktor manusia itu sendiri, yaitu adalah campur tangan manusia dalam fenomena tersebut. Contohnya manusia membuang puntung rokok sembarangan yang memicu terjadinya kebakaran hutan. Kesimpulan dari ketiga pendekatan geografi tersebut, pendekatan ke ruangan, pendekatan ekologi atau lingkungan, dan pendekatan kompleks wilayah dalam kerjanya merupakan suatu kesatuan yang utuh. Pendekatan yang terpadu inilah yang disebut dengan pendekatan geografi. Jadi fenomena gejala dan masalah ditinjau dari penyebaran ke ruangannya serta keterkaitan antara berbagai unit ekosistem dalam ruang. Penerapan pendekatan geografi terhadap gejala dan permasalahan dapat menghasilkan berbagai alternatif pemecah masalah. Ya, itulah materi 3 pendekatan geografi. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Catch 'em all.